Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Besti Bidan Official, bersama aku Ika Lestari Salim. Kali ini aku akan membahas soal UKOM Bidan tahun 2022 tentang keterampilan dasar praktek klinik. Soal ini terbaru dan terkini di 2022 ini ya, teman-teman. Oke, kita mulai saja bahas soal yang pertama. Oke, soal pertama, kita langsung menggunakan metode membaca pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian membaca soal kasusnya dan menemukan kata kunci ya. Di sini pertanyaannya, berapa tinggi fundus uteri yang sesuai dengan usia kehamilan tersebut? Ketika kita menemukan soal, langsung kita fokus. Oh, ternyata soal ini dia menanyakan tentang tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan. Langsung kita fokus kepada hamil 16 minggu. Sedangkan yang ditanjakan TFU sesuai dengan usia kehamilan. Jadi inilah kata kunci dari kasus ini. Hamil 16 minggu. Kita lihat multiple choice-nya. A. Belum teraba. B. Di belakang simfisis. C. 1-2 jari di atas simfisis. D. 2-3 jari di bawah pusat. E. Pertengahan simfisis dan pusat. Kita gunakan metode eliminasi atau menghilangkan jawaban yang tidak mungkin. Jawaban yang tidak mungkin jelas sekali ya, untuk usia kehamilan 16 minggu. Itu jawaban belum teraba, kita hilangkan karena tidak mungkin. Kemudian di belakang simfisis juga kita hilangkan karena ini merupakan jawaban yang tidak mungkin, sebab untuk di belakang simfisis itu dia kehamilan kisaran 8 minggu ya, jadi kita coret. Kemudian untuk pilihan C, 1-2 jari di atas simfisis, itu juga menjadi jawaban yang tidak mungkin karena untuk 1-2 jari di atas simfisis itu dia kehamilan 12 minggu. Jadi ini bukan menjadi jawaban. Sedangkan untuk yang D, 2-3 jari di bawah pusat, itu juga sepertinya tidak menjadi jawaban, sebab 2-3 jari di bawah pusat itu kalau tidak salah untuk usia kehamilan 20 minggu. Sehingga tersisa jawaban E. Jadi jelas sekali ya jawaban E yang benar. Coba kita sesuaikan dengan teori. Untuk belum teraba itu dia usia kehamilan 4 minggu ya. Belum teraba, kemudian di belakang simfisis itu 8 minggu. Kemudian 1-2 jari di atas simfisis itu 12 minggu. Sementara pertengahan antara simfisis dan pusat itu 16 minggu. Untuk 2-3 jari di bawah pusat itu 20 minggu. Jadi tepat sekali jawaban yang paling tepat untuk kasus soal ini adalah jawaban yang E. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal kedua, apakah masalah eliminasi urin yang tepat pada kasus tersebut? Yang menjadi kunci pertanyaannya di sini adalah masalah eliminasi urin. Kemudian langsung kita tertuju kepada kata kunci kasus, yaitu berkemih ya. Di sini ibu mengalami kesulitan untuk berkemih.
Kenapa ibunya mengeluh kesulitan untuk berkemih? Ternyata ibunya telah melahirkan anak pertama 4 jam yang lalu, spontan dengan berat badan 3.900 gram, dan TFU 2 jari di bawah pusat, serta merasakan nyeri tekan pada simfisis pubis. Kita lihat multiple choice-nya. A. Enuresis. B. Retensi urin. C. Total inkontinensi. D. Inkontinensi urin. E. Infeksi saluran bawah kemih. Kita lihat teorinya di sini. Enuresis itu merupakan ketidakmampuan dalam mengendalikan keluarnya urin sehingga urin keluar tanpa disengaja. Jadi kehilangan kemampuan dalam mengendalikan keluarnya urin. Jadi untuk enuresis menjadi pilihan yang tepat sepertinya kurang tepat ya. Jadi kita coret. Kemudian kita lihat retensi urin. Retensi urin di sini dia penumpukan urin di dalam kandung kemih akibat ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan kandung kemih. Ini bisa menjadi jawaban ya, kita simpan dulu. Kita lihat C, total inkontinensi itu dia merupakan kondisi hilangnya kontrol kandung kemih sehingga pengidap bisa mengeluarkan urin tanpa disadari. Jadi untuk C tidak menjadi jawaban ya, jadi kita coret. Sedangkan D, inkontinensi urin, itu dia merupakan kondisi ketika seseorang sulit menahan buang air kecil sehingga jadi mengompol. Jelas bukan ya, karena di sini ibunya mengalami kesulitan untuk berkemih. Tersisa antara B dengan E. Kita lihat infeksi saluran bawah kemih itu merupakan infeksi pada kandung kemih bagian bawah yaitu kandung kemih dan uretra. Jadi untuk E juga kurang tepat. Maka jawaban yang benar masalah eliminasi urin yang tepat pada kasus adalah retensi urin. Jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal ketiga, tanggal berapakah perkiraan hari kelahiran sesuai kasus tersebut? Kata kunci dari soal kasus ini adalah perkiraan hari kelahiran, ya. Sehingga langsung kita tertuju kepada HPHT atau hari pertama, hari terakhir. Di sini tanggal 8 Februari 2022. Kita ingat kembali rumus tentang menghitung tafsiran persalinan. Jika bulan HPHT kurang atau sama dengan 3, yaitu Januari, Februari, Maret, maka hari ditambah 7, bulan ditambah 9, dan tahun ditambah 0 atau tetap. Kita lihat multiple choice-nya dulu ya. Di sini ada A 17 September 2020, B 15 Oktober 2020, C 17 November 2020, D 15 November 2020, E 17 Desember 2020. Jadi kita cara hitungnya kayak gini ya teman-teman. Jika bulan HPHT-nya kurang dari 3, maksudnya di sini Januari, Februari, Maret, maka hari ditambah 7, bulan ditambah 9, tahun ditambah 0 atau tetap. Sedangkan jika bulan HPHT-nya lebih dari 3,
Maksudnya di sini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, maka hari tambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Sehingga untuk perhitungannya yang berdasarkan kasus di atas, HPHT-nya itu tanggal 8 bulan 2 2020. Maka kita menggunakan rumus yang pertama ya, yang ini karena dia masuk di Februari HPHT-nya. Maka 8 ini ditambah dengan 7 menjadi 15, sedangkan bulannya bulan 2 ditambah dengan 9 jadi 11, sedangkan tahunnya 2020 itu ditambah dengan 0 atau tahunnya tetap menjadi 2020. Maka HPHT dari kasus tersebut itu dia adalah 15 bulan 11 tahun 2020. Maka jawaban yang paling tepat adalah domba atau D. Oke. Mudah kan, teman-teman? Soal keempat, apakah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan oleh bidan? Yang menjadi kata kunci dari pertanyaan ini adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh bidan. Maka kita langsung tertuju kepada keluhan tubuh sering merasa lemah, lelah, sakit kepala, dan sulit berkonsentrasi, tekanan darah 90/60 mm Hg, serta wajah dan konjungtiva tampak pucat. Kita lihat multiple choice-nya. A. PP test, B. plano test, C. hemoglobin, D. urin protein, E. urin reduksi. Kita hilangkan jawaban yang tidak mungkin. PP test jelas tidak mungkin ya, karena sepertinya kalau kita lihat dari keluhan yang dirasakan oleh remaja tersebut dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan, kemungkinan remaja ini mengalami penyakit anemia, di mana anemia itu kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari normalnya. Sedangkan kalau anemia itu mempunyai ciri-ciri yang seperti selalu merasa tubuh kurang sehat atau merasa lemah, kemudian lelah, sakit kepala, terus sulit berkonsentrasi, sulit berpikir, kemudian warna kulit pucat, sesak nafas, pusing jika berdiri, lidah terasa sakit. Jadi kalau untuk PP test dan plano test itu menjadi jawaban yang tidak mungkin. Untuk pemeriksaan laboratorium hemoglobin, kita simpan karena bisa menjadi jawaban. Kita lihat untuk urin protein juga tidak menjadi jawaban, serta jelas urin reduksi juga tidak menjadi jawaban. Jadi untuk jawaban yang paling tepat itu adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan bidan adalah hemoglobin. Oke, mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima, apakah saran yang tepat diberikan bidan pada kasus tersebut? Kita lihat ya, kata kuncinya di sini adalah saran yang tepat diberikan bidan pada kasus. Kita baca secara cepat kasusnya. Seorang perempuan umur 24 tahun melahirkan bayi pertama di PMB 2 hari yang lalu secara spontan. Riwayat kelahiran bayi itu normal, menangis spontan dan bergerak aktif. IMD dilakukan selama 1 jam. Hasil pemeriksaan, berat badannya 3100, panjang badan 49 cm, lingkar kepala 30, lingkar dada 28.
Sebelum memperlihatkan gerakan terkejut seperti memeluk jika tersentuh, mereka khawatir akan hal tersebut. Jadi di sini sebelum pulang, ibu dan ayah bayi sempat menanyakan kepada bidan bahwa bayinya memperlihatkan gerakan terkejut seperti memeluk jika tersentuh. Mereka khawatir akan hal itu. Maka saran yang tepat diberikan bidan pada kasus tersebut adalah kita lihat multiple choice-nya. Di sini A. Coba konsul ke dokter spesialis anak. B. Usahakan menemani bayi setiap saat. C. Bedong agar tangan bayi tidak keluar. D. Tempatkan bayi di tempat yang tenang. E. Tetap tenang karena hal tersebut normal. Kalau ini multiple choice-nya semua bisa jadi jawaban ya. Kita lihat. Berdasarkan kasus di atas, maka bayi tersebut itu menunjukkan bahwa refleks moro atau terkejutnya normal atau ada ya. Refleks moro itu adalah suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Jadi kalau kita baca sampai di sini, maka jawaban yang paling tepat itu adalah karena refleks moro itu diakibatkan ketika bayi tiba-tiba ada suara atau gerakan yang mengejutkan, maka sebaiknya bayi ditempatkan di tempat yang tenang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Karena kalau coba konsul ke dokter spesialis, sepertinya terlalu ini ya, belum. Karena di sini bayinya normal, menangis spontan dan gerakan aktif, kemudian hasil pemeriksaannya juga normal. Ini menjadi kurang tepat ya. Kemudian usahakan menemani bayi setiap saat. Ya tidak mungkin juga ya, pasti ibunya atau keluarganya ada sesuatu yang akan dilakukan. Jadi tidak selamanya bayinya harus ditemani. Jadi bukan menjadi jawaban. Kemudian bedong agar tangan bayi tidak keluar. Tidak ya, tidak menjadi jawaban. Kemudian tetap tenang karena hal tersebut normal bisa jadi jawaban tapi bukan merupakan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah tempatkan bayi di tempat yang tenang sehingga bayinya tidak terkejut dan tidak terkejut karena adanya suara atau gerakan yang membuat bayi itu terkejut. Oke, untuk video kali ini sampai di sini ya. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk menonton video-video sebelumnya karena di sana ada trik jawab cepat dan tepat soal UKOM bidan. Oke, Besti Bidan Official pamit bersama Ika Lestari Salim. Sampai jumpa Besti di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.